Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda atau yang mewakili, di samping saya ada Pak Asisten Ketua Pak Mati. Yang saya hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Yang saya hormati Pak Gandiarto, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Rembang, teman-teman Dinas Perhubungan, stakeholder terkait dengan inflasi, dan juga kami mengundang dari unsur LSM, dari unsur partai politik, dari akademisi, dari dinas yang melayani masyarakat, dinas perpustakaan dan undang, dan juga ada beberapa media yang kami undang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa hadir bersama di ruangan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua serta saudara-saudari sekalian yang berkesempatan hadir, mungkin mewakili instansinya atau langsung secara pribadi sebagai memang yang kami undang. Seperti biasa pada setiap awal bulan BPS akan menyampaikan rilis terkait inflasi. Ya. Setiap awal bulan ya kami akan menyampaikan bagaimana perkembangan indeks harga konsumen di Kabupaten Rembang. Bicara terkait dengan inflasi, ya, tentu kita perlu melihat sekilas, memahami sekilas terkait yang namanya survei biaya hidup. Karena inflasi tidak bisa lepas dari keranjang belanja jumlah komoditas yang dikonsumsi masyarakat hasil survei biaya hidup yang terakhir dilakukan pada tahun 2022. Nah, dari situ kelihatan bahwa kita salah satu dari 150 kabupaten kota yang menjadi lokus penelitian pemantauan harga di 150 kabupaten kota di Indonesia. Ya. Hasil dari SPA 2022 yang lalu, ya, paket komoditas yang diperoleh di Kabupaten Rembang sebanyak 247. Kalau se-Indonesia nasional 847 komoditas, ya, barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat se-Indonesia. Kalau digabung dari Sabang sampai Merauke itu 847, sementara di Kabupaten Rembang, khusus di Rembang, kita dapatkan yang komoditas yang mempunyai andil yang dianggap eligible, ya, ada 247 komoditas. Ya. Komoditas inilah yang kemudian dipantau oleh petugas BPS. 247 inilah yang terpantau tiap, ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang bulanan. 247 itu diperoleh dari mana? Dari survei biaya. Kami bertanya kepada rumah tangga sampel selama setahun penuh, ya, sehingga konsumsi di musim manapun akan ketangkap. Musim lebaran juga nanti ketangkap, musim masuk sekolah juga terdata, semua musim akan diproses. Dapat 247. Kalau kita ingin tahu, ini sekitar 20 komoditas yang terbesar, ya. Tadi kan ada 247, nah ini 20 komoditas terbesar yang punya andil, yang punya bobot, ya, 20 besar tertinggi, ya. Tentu selanjutnya banyak komoditas lain yang tadi totalnya hampir 247. Ini pakai komoditas yang terbesar, ya, terbesar artinya banyak sekali masyarakat sini yang mengkonsumsi barang-barang ini, ya, mengkonsumsi barang-barang ini. Di samping barang-barang lain yang tadi bobotnya tidak setinggi, tidak sebesar bobot barang-barang yang ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya,
rumus ini tidak perlu dihafalkan. Saya hanya menyampaikan bahwa penghitungan IHK ini menggunakan apa namanya, last bias ya, indeks last bias ya. Rumusnya seperti ini. IHK adalah perubahan harga sebagai komoditas harga dari tahun dasar. Setiap bulan kita hitung IHK-nya, baik di tingkat nasional maupun kami di tingkat kota. Yang namanya inflasi bulan ke bulan itu adalah perubahan IHK bulan sekarang dibanding bulan sebelumnya. Itu IHK bulan ke bulan atau bahasa yang sering teman-teman. Kemudian nanti kita akan ngomong tentang apa itu inflasi tahun kalender. Itu membandingkan IHK bulan berjalan, misalnya bulan sekarang Juni dibanding bulan Desember tahun kemarin. Nah, jadi inflasi kalender itu rumusnya. Kemudian ada inflasi tahun ke tahun atau year on year. Itu rumusnya melihat perbandingan IHK bulan sekarang dengan IHK bulan yang sama tahun lalu. Perubahannya seperti apa? Itu adalah inflasi tahun ke tahun. Ini sekedar pengetahuan biar nanti paham, mudah memahami apa yang akan saya sampaikan. Interpretasinya begini. Yang namanya IHK, inflasi man-to-man, itu artinya membandingkan IHK Juni terhadap IHK Mei sebulan terakhir. Itu namanya IHK man-to-man. Nanti akan saya sebut man-to-man, year to date, dan year on year. Kemudian yang kedua yang namanya inflasi year to date. Yang kedua itu berarti membandingkan IHK bulan Juni dibanding IHK bulan Desember. Itu artinya progres inflasi tahun ini sampai dengan bulan Juni. Itu inflasi year to date. Dan yang terakhir ada inflasi namanya year on year. Ini membandingkan inflasi bulan Juni dengan inflasi bulan Juli juga, tapi di tahun yang lalu. Ini menggambarkan inflasi terjadi selama setahun terakhir atau 12 bulan terakhir. Kalau year to date, berarti inflasi sampai dengan bulan ini. Pergerakan harga-harga sampai dengan bulan ini di tahun ini. Ini sekedar untuk kita sebagai dasar, akan nanti ketika kami sampaikan angka-angka inflasi yang akan kami sampaikan, Bapak Ibu sudah memahami apa itu man-to-man, apa itu year to date, dan apa itu inflasi year on year. Itu sebagai pengantar. Bapak dan Ibu sekalian, gambaran umum ya. Tadi pagi tingkat nasional sudah juga merilis inflasi duluan. Nah, kenapa kita siang? Karena memang kita menunggu setelah rilisnya pusat, kemudian rilisnya Jawa Tengah, dan rilisnya kabupaten setelah rilis pusat dan rilis provinsi. Ya, di tingkat nasional di bawah terjadi deflasi sebesar 0,08. Ini artinya terjadi perubahan harga bulan Juni dibanding bulan Mei secara nasional sudah terjadi deflasi sebesar 0,08 atau istilah lainnya inflasi minus ya. Inflasi minus 0,08. Jadi mau deflasi nggak usah pakai minus ya. Kemudian secara tahun kalender secara nasional di bawah itu terjadi inflasi sebesar 1,07 ya. Ini artinya ada kecenderungan kenaikan harga-harga rata-rata di tingkat nasional ya, sampai dengan bulan Juni. Jadi kenaikan mulai Desember sampai dengan Juli ada kenaikan 1,07%. Kemudian inflasi year on year di tingkat nasional ya, tahun ke tahun itu terjadi inflasi sebesar 2,51%. Ya. Ini di tingkat nasional. Ya. Kemudian hasil dari angka ini dari mana tingkat nasional? Dari tadi rata-rata seluruh 150 kota SBH. Kemudian kita masuk ke Jawa Tengah. Ya. Di Jawa Tengah, ya, secara umum terjadi deflasi sebesar 0,28%. Ini artinya apa? Secara umum rata-rata harga di Jawa Tengah terjadi penurunan harga secara umum. Harga sebesar 0,28% dibanding bulan sebelumnya. Ya. Kemudian kalau lihat inflasi
secara tahun kalender sampai dengan bulan Juli, Jawa Tengah terjadi inflasi sebesar 0,79. Ya, sementara kalau kita lihat inflasi tahun ke tahun, ya, kalau kita bicara tadi ada inflasi mantuman, tahun ke tahun dan tahun ke tahun, ini artinya ada kenaikan rata-rata harga di Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah rata-rata terjadi kenaikan harga 2,22% Juli tahun ini, tahun Juli 2024 dibandingkan Juli 2023. Ya. Artinya perubahan kenaikan rata-rata harga di Jawa Tengah 12 bulan terakhir sebesar 2,22%. Ya. Ini secara Jawa Tengah. Kita masuk mengerucut ke daerah kita di Kabupaten Rembang. Ya. Di bulan Juni 2024 di Rembang juga terjadi deflasi sebesar 0,22% atau inflasi negatif sebesar 0,22%. Ini artinya secara umum rata-rata harga di Kabupaten Rembang yang terpantau di pasar terjadi penurunan harga 0,22% dibanding bulan Mei. Ya. Harga Juni dibanding bulan Mei secara umum menunjukkan adanya penurunan. Secara umum berarti rata-rata dari 247 komoditas yang tadi saya sampaikan. Kemudian inflasi tahun kalender atau year to date ya, sampai dengan bulan Juli 2024 di Rembang terjadi inflasi 0,11%. Ini artinya dari Januari, Februari, Maret sampai dengan Juni ya, sudah terjadi inflasi di Kabupaten Rembang itu sebesar 0,11% kenaikan. Nah, tadi yang deflasi itu hanya perubahan dari bulan Mei ke Juni itu terjadi deflasi. Ya. Kemudian inflasi year on year di Kabupaten Rembang ya, secara year on year atau tahun ke tahun sebesar terjadi inflasi sebesar 2,80%. Ya, ini menunjukkan selama 12 bulan terakhir ya, inflasi di bulan Juni dibanding inflasi Juni 2023 rata-rata harga di Kabupaten Rembang terjadi kenaikan 2,8%. Ini gambaran umum yang bisa kita lihat. Nah, nanti kita akan masuk satu persatu. Ya. Sekarang kita masuk satu persatu bagaimana inflasi bulan Juni 2024 menurut kelompok pengeluaran. Jadi terjadi deflasi sebesar 0,22% itu adalah inflasi mantuman, ya, inflasi selama 1 bulan terakhir ya, dibanding bulan Mei, bulan Juni rata-rata lebih rendah 0,22%. Ya, tadi secara sekilas sudah kami sampaikan terjadi inflasi tahun ke tahun sebesar 2,80% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,11%. Yang perlu kita perhatikan, kita lihat sama-sama, saya cermati bareng-bareng adalah terjadinya inflasi, kalau tadi yang saya sampaikan terjadi deflasi, secara umum terjadi deflasi, ya, secara umum terjadi deflasi 0,22%. Tapi kalau kita lihat menurut kelompok pengeluaran, dari 247 komoditas tadi kita kelompokkan menjadi 11, ya, dari 11 kelompok pengeluaran. Ya, kalau kita lihat yang menyebabkan deflasi di bulan Juni ya, secara mantuman dari bulan ke bulan adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Ya. Kelompok ini memberikan andil itu bobot ya, sebesar 0,30% ya, dengan rata-rata penurunan harga makanan, minuman, tembakau sebesar 0,87%. Di kolom yang paling terakhir ini menunjukkan andilnya, berarti perannya kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil sebesar 0,30% dengan tingkat rata-rata penurunan harga kelompok ini sebesar minus 0,87%. Kelompok yang kedua yang juga memberikan andil adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.
Meskipun andilnya sangat kecil, tapi secara rata-rata kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terjadi penurunan harga sebesar minus 0,02%. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Andilnya tidak begitu besar, tapi kelompok ini terjadi inflasi sebesar 0,01, deflasi sebesar 0,01%. Dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, ya, 3 kelompok pengeluaran menunjukkan deflasi, ya. Yang memberikan andil deflasi di bulan Juni 2024 Kabupaten Rembang adalah 3 kelompok pengeluaran ini. Sementara kelompok pengeluaran yang lain terjadi inflasi. Oh, ada inflasi, ada deflasi, ada inflasi, Pak. Iya. Dari kelompok pengeluaran 11 kelompok pengeluaran yang ada, itu hanya 3 yang menjadi penyebab terjadinya deflasi. Artinya bukan berarti Rembang terjadi deflasi 0,22%, artinya seluruh barang-barang di Rembang semuanya turun, bukan. Secara umum rata-rata terjadi penurunan. Tapi kalau kita lihat per kelompok pengeluaran, kita dapatkan bahwa kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang terjadinya deflasi adalah kelompok tadi makanan, minuman, tembakau, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar. Ini artinya di samping ada kelompok pengeluaran yang deflasi, ada juga kelompok yang terjadi inflasi. Kalau kita lihat di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kalau kita lihat lebih dalam lagi, yang menjadi penyebab deflasi terbesar adalah harga bawang merah. Ya. Kemudian di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan adalah harga televisi berwarna. Jadi penurunan harga. Kemudian di kelompok yang ketiga, perumahan, listrik, air, dan bahan bakar, ini terjadi di komoditas bahan bakar rumah tangga atau harga LPG turun ini. Ini inflasi bulan Juni month-to-month menurut kelompok pengeluaran. Bapak dan Ibu sekalian, kalau dilihat lebih dalam lagi, menurut kelompok makanan, sekarang kita lihat per komoditas apa yang menyebabkan deflasi di bulan Juni secara month-to-month. Ya, kalau kita lihat di sini, ada 10 komoditas yang memberikan andil deflasi di bulan Juni secara month-to-month. Jadi Juni dibandingkan Mei, itu yang menjadi penyumbang deflasi adalah komoditas bawang merah, ya, memberikan andil sebesar minus 0,2289. Yang kedua adalah komoditas tomat, memberikan andil 0,0752. Dan kelompok komoditas telur ayam ras memberikan andil deflasi sekitar 0,0734, ya. Dan yang keempat, bayam juga memberikan andil deflasi sebesar 0,0461%. Ya. Selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat di layar ini, ya, ada 10 komoditas yang menjadi penyumbang atau penyebab deflasi di bulan Juni secara month-to-month. Kalau kita lihat yang kedalamannya yang begitu dalam memberikan andil cukup besar adalah kelompok bawang merah. Bawang merah paling dalam penurunannya bawang merah banding komoditas yang lainnya. Tapi ini sebuah komoditas yang memang menjadi penyumbang terjadinya deflasi. Ya. Di samping terjadi deflasi di beberapa komoditas ini juga disampaikan beberapa kelompok atau komoditas juga terjadi inflasi. Artinya ketika BPS menyampaikan terjadi deflasi 0,22%, bukan berarti seluruh barang itu turun, cuma secara rata-rata terjadi penurunan secara rata-rata. Tapi ketika lihat ada yang terjadi inflasi di bulan Juli juga ada, artinya terjadi kenaikan harga di beberapa komoditas ini. Contohnya adalah 10 komoditas yang menunjukkan kenaikan harga. Ya. Hanya saja kenaikan harga komoditas ini tidak bisa mengimbangi turunnya harga-harga yang pertama tadi, ya.
naiknya komoditas ini tidak bisa mengalahkan bobotnya dengan komoditas yang menjadikan terjadinya deflasi. Jadi akhirnya ketemulah secara umum rata-rata di Rembang terjadi deflasi. Tapi ada komoditas yang juga terjadi inflasi di bulan Juli secara mantuman. Terbesar yang terjadi inflasi adalah kelompok komoditas beras, kemudian ikan bandeng, cabai rawit, cabai merah, upah, ART, diapes, cabai hijau, udang basah, sumi-sumi dan buah basah. Ini komoditas yang harganya naik bulan Juni secara mantuman. Tapi kok bisa deflasi Pak? Ya, berarti kenaikan harga ini, komoditas ini tidak sekuat turunnya komoditas yang terjadi deflasi. Itu penjelasan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita lihat inflasi bulan Juli 2024 secara year on year. Tadi secara mantuman. Kembali ingat di slide yang ketiga tadi. Secara year on year artinya kita akan membandingkan ya, bulan Juli 2024 ini bulan lalu ya, dibandingkan dengan bulan Juli tahun lalu, tahun 2023. Disebutkan pada Juli 2023 IHK Kabupaten Rembang sebesar 105,91%. Sementara IHK bulan Juni 2024 ini sebesar 108,88%. Ya, kalau dihitung ya, inflasinya terjadi kenaikan rata-rata sebesar 2,8%. Jadi kalau kita bicara Juni dibandingkan Juni tahun lalu, ada rata-rata secara umum terjadi kenaikan harga sebesar 2,8%. Ya. Bila dilihat per kelompok pengeluaran yang sebelah kanan, ya, sama dengan tadi kita bahas secara mantuman, secara year on year juga ada kelompok yang mengalami inflasi, ada juga kelompok yang mengalami deflasi. Tapi kesimpulannya secara year on year Juni 2024 dibanding Juni 2023 terjadi rata-rata kenaikan harga. Memang ada satu kelompok di situ, ada kelompok pengeluaran, yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan terjadi deflasi kalau dibandingkan dengan Juli tahun lalu. Ambilnya sebesar minus 0,05% dengan tingkat rata-rata penurunan harga sebesar 0,96%. Jadi kita lihat di tabel di sebelah kanan bahwa kelompok mana yang menyebabkan inflasi secara year on year, yang merah itu. Yang pertama adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau. Ini memberikan andil sebesar 1,11%, sementara rata-rata harga makanan, minuman dan tembakau terjadi kenaikan harga rata-rata atau inflasi sebesar 3,23% untuk kelompok makanan minuman. Dan kelompok yang kedua, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, kelompok yang menjadi penyumbang terbesar kedua, memberikan andil sebesar 0,41% dengan rata-rata kenaikan harga atau inflasi sebesar 4,35% Juni 2024 dibandingkan Juni 2023. Kelompok yang ketiga adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini juga memberikan andil inflasi sebesar 0,36% dengan rata-rata kenaikan harga komoditas perawatan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya atau terjadi inflasi di kelompok ini sebesar 5,65%. Ya. Ini gambaran inflasi year on year atau inflasi perubahan harga Juni tahun 2024 dibanding Juli tahun 2023. Komoditas apa yang menyebabkan inflasi secara year on year? Bisa dilihat di slide berikut. Inilah 10 komoditas yang menjadi andil inflasi year on year terbesar di Kabupaten Rembang. Pertama beras, kemudian cabai merah, andilnya 0,2139, kemudian komoditas pokok bayi, andilnya 0,1350, terusnya sampai kelompok komoditas rekreasi. Ini yang memberikan andil inflasi karena memang secara year on year kita terjadi inflasi
di bulan Juni secara ya. Kalau lihat kekuatan alirnya atau perannya, kita lihat yang tertinggi adalah beras, kemudian cabai merah. Ya, pas ini bayangkan dengan kondisi Juni 2023. Ya. Kemudian yang berikutnya, di samping tadi ada beberapa komoditas yang menyebabkan inflasi, ada juga beberapa komoditas yang secara year on year terjadi deflasi. Artinya dibandingkan Juli tahun 2023, harga komoditas ini terjadi penurunan harga. Ya, yaitu telur ayam beras, ya, terjadi penurunan dengan nilai sebesar minus 0,3023. Kemudian ayam hidup, kemudian bensin, mesin cuci, pisang, ikan bandeng, ikan gembok, telepon seluler, payung, dan gas. Ini 10 komoditas yang menjadi penyumbang deflasi, ya, yang pengerem inflasi selama 1 tahun terakhir. Deflasi bisa dibilang ngerem, kalau inflasi kan melaju jalan. Inflasi mengerem. Ini komoditas yang menjadi deflasi. Kalau dilihat paling dalam, ya, yang ngeremnya paling kuat yaitu telur ayam beras. Cuma kekuatan pengereman beberapa komoditas yang turun ini tidak bisa mengimbangi kenaikan barang-barang yang mengalami kenaikan harga. Sehingga pada bulan Juni 2024 secara year on year terjadi inflasi yang mengembang sebesar dari 2,80%. Tidak, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, nah, kalian lihat perkembangannya. IHK pada bulan Juni 2024 dibanding bulan Juni 2023, ya, yang hijau itu berarti tahun 2024, IHK secara umum, secara year on year, ya, IHK di bulan Juni sebesar 108,88. Sementara IHK Juli tahun lalu, ya, sudah 105,91. IHK tahun ini, Juni tahun ini masih lebih tinggi daripada IHK bulan Juni tahun lalu. Makanya masih terjadi inflasi. Kalau dilihat dua grafik ini semakin mendekat. Ya. Tadi disampaikan bahwa inflasi year to date-nya kita masih di bawah satu. Kalau tetap kita pertahankan laju deflasi atau inflasinya tidak terlalu kaget, ya, kemungkinan di bulan Desember bisa bilang Pak Wati, kemungkinan kita bisa hanya 1 atau 0, ya. Posisi sekarang saja masih berapa tadi yang year to date-nya 0,11, ya, 0,11. Kemudian kalau kita lihat ini inflasi year on year-nya, karena ini yang sering disebut di asumsi APBN atau asumsi APBD, karena inflasi year on year, ya. Kita mulai di Januari 4,93, bahkan sempat di atas 5 di bulan Maret, dan sekarang di bulan Juli kita pada posisi 2,80 inflasi year on year-nya, ya. Makin ya, mungkin ini kan berkat kerjasama teman-teman di BPIT yang terus memantau dan melakukan banyak upaya agar tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi, perubahan harga yang terlalu tinggi. Ini gambarannya. Baik, berikutnya kita bandingkan dengan beberapa kabupaten kota yang menjadi lokasi pemantauan inflasi di Jawa Tengah. Nah, perlu diketahui tidak semua kabupaten kota punya angka inflasi atau tidak semua kabupaten kota pernah dilakukan SPH. Hanya 9 inilah di Jawa Tengah yang dilakukan pemantauan secara berkala dan detail. Ya. Di secara year on year, ya, inflasi secara year on year, ya, Bank kita memang masih yang tertinggi, ya, secara year on year, meskipun angka ini termasuk rendah, ya, karena asumsi APBN kalau tidak salah kan 2,5 plus 1, ya. 2,5 plus minus 1, ya. 2,5 plus minus 1. Ya.
Dan yang terjadi deflasi, memang dari deflasi minus 0,22, ada yang lebih rendah lagi dibanding Rembang, yaitu di deflasinya lebih kecil Rembang, yaitu 0,22, Tegal. Kalau kita lihat, memang kita masih tertinggi inflasi year on year-nya, tapi kita masih sudah dalam rentang yang baik dengan asumsi APBN yang terendah inflasi year on year ada di Kabupaten Wonosobo. Kita masih yang terendah. Kita masih yang tertinggi maksud saya di antara 9 ini. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagai ringkasan, kami sampaikan bahwa pada bulan Juni 2024 terjadi deflasi mantuman sebesar 0,22%. Ini artinya ada kecenderungan rata-rata harga barang dan jasa bulan Juni dibanding bulan Mei. Jadi rata-rata penurunan harga sebesar 0,22%. Kemudian secara year on year, Kabupaten Rembang terjadi inflasi sebesar 2,80%. Ya. Ini dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2023. Dan yang ketiga, terjadi inflasi year to date atau kumulatif inflasi sampai dengan bulan Juni di pertengahan tahun ya, kita masih 0,11%. Karena nanti pada akhirnya year to date di bulan Desember itu sebenarnya year on year sama dengan year to date. Pada ketika kita di bulan Desember, year to date itu besarnya sama dengan year on year di bulan Desember. Hingga ketika year to date-nya masih 0,11, nanti perkiraan kita di bulan Desember kemudian tidak terlalu. Ya. Kemudian yang kedua, penyumbang utama deflasi bulan Juli adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar minus 0,30%. Komoditas penyumbang utama deflasi ya, antara komoditasnya di kelompok makanan, komoditas yang terjadi deflasi adalah bawang merah, tomat, telur gas, bawang bayam, ya, daging ayam ras, gula pasir, jeruk, kangkung, kelapa, dan bawang putih. Ya, ini penyumbang deflasi. Mungkin karena bulan sebelumnya harganya lumayan tinggi, kemudian di bulan Juni terjadi penurunan harga yang sangat rendah. Kemudian yang ketiga, penyebab utama inflasi bulan Juni secara year on year, secara tahunan dibandingkan bulan Juni tahun 2023. Ya. Yang pertama, penyebab utamanya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,11%. Komoditas yang menyumbang inflasi di kelompok ini adalah beras, ya, cabai merah, gula pasir, tahu mentah, dan bawang putih. Dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil sebesar 0,51%. Penyumbang inflasi year on year. Komoditas di kelompok ini yang menjadi andil inflasi di kelompok ini adalah bakso siap santap, dan mie, es, soto, dan sate. Dan kelompok berikutnya menjadi penyumbang inflasi di bulan Juni secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,36%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah popok bayi, spray pakai atau diapers, kemudian emas perhiasan, tarik gunting rambut pria, krim wajah, dan tisu. Ini sebagai ringkasan apa yang tadi saya sampaikan dari inflasi mantuman dan inflasi year on year bisa disimpulkan seperti yang tadi saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, nanti bahan tayang maupun naskah PNS bisa diunduh. Mungkin beberapa di antaranya sudah dapat langsung hard copy-nya, tapi bagi yang nanti ada teman atau saudara ingin tahu, ya, bisa diunduh langsung di websitenya BPS, kemangkap.bps.go.id. Ya, bahan tayang ini bisa Bapak Ibu dapatkan di kemangkap.bps.go.id. Atau bila hard copy yang dipegang tiba-tiba hilang, atau bisa mengunduh ulang di website. Ini terkait dengan rilis inflasi
Juni 2024. Di sekilas saya sampaikan ya, perkembangan indikator pariwisata di Kabupaten Brebes. Kami menyampaikan ini ada dua indikator paling tidak yang bisa kita lihat. Yang pertama, tingkat penghunian kamar hotel. Ya. Ini jadi indikator pariwisata karena jarang kalau orang tidur di kamar hotel itu orang Rembang, biasanya orang luar. Indikator pariwisata itu. Ketika banyak orang luar masuk ke Rembang, kemungkinan minatnya di hotel. Jadi indikator pertama yang bisa kita gunakan adalah tingkat penghunian kamar hotel. Kita pakai lab-nya sebulan. Kita bisa menampilkan bulan Mei, akhir bulan Mei, dan ini terjadi sebesar 18,44% tingkat penghunian kamar. Kemudian RLM atau rata-rata lama menginap di bulan Mei, rata-rata tamu yang menginap di hotel rata-rata 1,09. Jadi ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, tapi sebagian besar satu hari, antara 1 sampai 2 hari yang menginap. Ini sebagai perkembangan bagaimana orang Rembang didatangi orang luar. Lihat dari tingkat penghunian kamar hotel. Kalau dibandingkan bulan Mei dibandingkan bulan April memang terjadi penurunan. Bulan April sebesar tingkat penghunian kamar sebesar 22,92, di bulan Mei hanya 18,44%. Ya. Sementara rata-rata lama menginap juga terjadi penurunan. Artinya menginapnya dulu banyak yang 2 hari, sekarang sebagian besar malah hanya 1 malam kemudian meninggalkan. Nah, ini perlu kita cermati, karena semakin tinggi tingkat penghunian kamar hotel bisa diprediksi, bisa diartikan semakin banyak orang luar yang berkunjung ke Rembang. Dan salah satu yang bisa mendatangkan pendapatan ya orang-orang yang datang. Orang yang banyak, semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pula dia mengkonsumsi, semakin ramai pula pedagang-pedagang yang ada di Kabupaten Rembang. Setidaknya batiknya pun akan laku lebih banyak. Ya. UMKM-nya akan banyak dibeli tamu. Nah, jadi ini 2 indikator yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa dijadikan bahan untuk diskusi di teman-teman di pengambil kebijakan, sehingga harapannya Kabupaten Rembang akan semakin baik, semakin maju dari waktu ke waktu. Kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau mau berkomentar, dipersilakan. Bapak Ibu yang ada semuanya, baik kepala OPD maupun yang mati dan hadirin yang lain, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Teguh, Pak PDS. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada PDS juga dan juga teman-teman yang tergabung dalam TPID, karena apa yang kita lakukan bersama di tahun 2024 mulai Januari sampai pada bulan Juni itu hasilnya cukup bagus, cukup baik, karena inflasi produktifnya itu hanya 0,11, sehingga secara perlahan-lahan ini nanti inflasi Jawa Tengah akan mengalami penurunan yang dari year on year-nya itu kan penurunan. Ini kalau kita yang saya soroti yang grafik tadi, grafik perkembangan bulan ke bulan di 2023 dan perkembangan inflasi per bulan dari bulan di tahun 2024 itu kalau disandingkan itu nanti hijau dan merahnya ini akan semakin mendekat. Yang semakin mendekat artinya year on year-nya itu semakin menurun, karena bulan-bulan kemarin sampai 5, bulan kemarin saja 435 yang banyak dikemas oleh daerah-daerah lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka ini meningkatkan perekonomian kabupaten kota, itu banyak di sektor pariwisata yang digenjot. Maka berlomba-lomba di kabupaten kota lain itu juga pariwisatanya dikembangkan. Ya. Jadi sumber daya alamnya mungkin di
tidak begitu banyak, tapi sektor wisatanya dikemas sehingga banyak yang contoh lah Solo itu jadi banyak orang sebenarnya di sumber daya alamnya kan, tapi daya tarik yang lain khususnya untuk wisatawan ini luar biasa. Jogja juga. Nah, beberapa yang saya hormati, ya ke depan ya, yes, mungkin upaya kita bersama inflasi rendah juga perekonomian kembang semakin baik, khususnya di sektor wisata bisa lebih meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat kontur, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.